Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Ibu Iin Aini Isnawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sehat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang rusaknya moral pada remaja saat ini. Seperti yang kita ketahui sendiri, banyak cerita seringkali terjadi tawuran antar pelajar, kasus pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Sebagai generasi muda, kita juga dapat turut berkontribusi dalam mengurangi angka kriminalitas ini. Caranya adalah memperkuat iman dan mengajarkan pelajaran moral kepada anak bangsa saat ini. Mengubah generasi yang sudah terlanjur tua akan lebih susah dibandingkan dengan mengubah generasi yang lebih muda. Ibarat kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Remaja merupakan sebuah proses peralihan dari masa anak-anak menjadi masa yang lebih dewasa, di mana remaja saat ini lebih senang mencari hal-hal baru dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merusak moral dan jati diri. Nah, pada saat ini yang paling menjadi sorotan dan yang paling penting akhir-akhir ini, kerusakan moral pada remaja sangat berkembang pesat. Yang paling mengkhawatirkan pada saat ini adalah seorang anak yang sudah bersekolah dan terbilang berpendidikan, namun sikapnya seperti seorang yang tidak terdidik. Runtuhnya nilai-nilai moral pada remaja saat ini membuat kita menjadi sangat miris. Bagaimana tidak? Masa depan yang seharusnya berada pada generasi anak muda justru sekarang bingung akan dialihkan kepada siapa. Hal ini disebabkan karena moral bangsa yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dan kurangnya pendidikan agama. Salah satu faktor yang paling berpengaruh yakni kurangnya pendidikan agama. Nah, kemarin ada kasus 2 orang anak kecil, cowok dan cewek, melakukan hubungan seksual di sebuah pemakaman umum. Nah, dan yang paling parah, ada beberapa orang warga yang melihat
kejadian tersebut bukan melerai kedua orang anak tersebut, melainkan dua orang anak tersebut di video dan videonya diunggah di media sosial. Kemudian videonya menjadi sangat viral. Dari situ kita paham bahwa moral kita sudah amat buruk. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilih teman dekat, karena pergaulan sangat berpengaruh kepada etika maupun moral kita. Tidak hanya itu, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk yang ada di lingkungan, untuk mengontrol diri kita agar tidak mudah berpengaruh pada hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Memberi pendidikan kepada seorang anak sejak dini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya kita dapat mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita dengan menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral baik di hadapan anak-anak kita. Jadi proses pengajaran yang harus dilakukan. Proses pengajaran yang dilakukan harus semenarik mungkin dan melibatkan seorang anak tersebut dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah dan anak-anak merasa terlibat. Jadi kita harus mendidik dan mengajarkan anak kita moral sejak anak-anak kita masih kecil, agar ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak yang beretika, anak yang beretitut. Karena sekarang banyak sekali anak yang sudah tidak patuh kepada orang tua, tidak punya sopan santun kepada orang tua, sering membentak orang tua, sering ngelawan ke orang tua. Sekarang sudah banyak sekali anak-anak itu. Jadi untuk mencegah itu, mari kita bersama-sama menerapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita sejak mereka masih dini, agar mereka terbiasa seperti memasukkan mereka ke TPQ dan lain-lain. Pada era modern ini sangat disayangkan apabila nilai-nilai moral dan sosial tersebut luntur. Pada era modern ini sangat disayangkan jika nilai-nilai dan moral pada masyarakat kita telah luntur di dalam kehidupan masyarakat, karena akan menumbuhkan sikap tidak peduli dan bodoh amat dan masa bodoh kepada lingkungan sosial, yang dimana seharusnya semakin maju perkembangan zaman, namun masyarakatnya malah tidak memiliki moral yang baik seperti yang diajarkan sejak dahulu kala. Untuk itu, penting untuk menanamkan hal-hal moral pada anak kita dari sekarang, dari mereka masih kecil. Nilai moral merupakan sebuah ukuran dari sikap dan tingkah laku seseorang. Entah itu sikap baik maupun buruk, entah itu benar maupun salah, seseorang akan dikatakan bermoral apabila ia dalam berperilaku memiliki etika yang baik dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Karena pada dasarnya moral sama maknanya dengan kesusilaan. Bagaimana cara kita bertingkah laku diukur dari bagaimana kita bersikap dalam suatu lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai aturan dan norma yang ada. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga hati kita terjaga dari hal-hal yang membuat kita hilang arah, dan semoga langkah kita tidak terus tergerak ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.